lengkap, ngebon pulau, naik peringkat. Apa istimewanya? Apakah ini yang disebut the power of kepepet? Tak masalah. Yang penting ada kenaikan dari 21 ke 16. Nomor 86 tahun 2021. Saya tidak terkejut karena setahun sebelumnya saya sudah ngomong duluan dengan ketua. Beneran kita ini tidak mungkin juara di semua panggung. Kita tidak mungkin akan menjuarai di semua arena. Maka kita harus desain ini dengan mulai dari kabupaten kota, bahkan mungkin dari desa, agar kita ada unggulan. Jadi jangan kita bermimpi semua cabur kita menjuarainya, jangan. Prioritaskan saja cabur apa. Jadi kalau prioritas sama dengan tidak ada prioritas. Siapa yang tahu bahwa daerah ini dengan topografi seperti ini, dengan usia produktif atletnya sekian, yang tahu siapa? Pasti pengurus daerah. Kita fokus saja. Nah, pun jika ada cabur lain yang mungkin bisa kita angkat. Itu bonus. Kita ini kan kadang-kadang mimpinya terlalu besar. Nah, ketika pergeseran pemikiran ini sudah mulai masuk, berbukti dengan pendanaan yang sangat minimal. Bapak Ibu sekalian semua terlibat di dalam naiknya prestasi di PON 2020 kemarin Bapak. Oh, nggak bisa tidak ada yang tidak mengakui ada kenaikan peringkat, bahkan 5 tingkat naik. Kalau uang banyak ngebon pemain naik peringkat, nggak heran. Ini dengan pendanaan yang pas-pasan, untung sampai. Kalau ada sampan saja ke Papua, mungkin dikirim pakai sampan. Kenapa tidak? Pemerintah mengapresiasi kerja Bapak Ibu sekalian. Itulah prestasi KONI Sumatera Selatan dan kabupaten kota. Berikut semua atlet. Kalau duit ada, fasilitas lengkap, ngebon pulau, naik peringkat. Apa istimewanya? Apakah ini yang disebut the power of kepepet? Tak masalah. Yang penting ada kenaikan dari 21 ke 16. Saya mengingatkan, ketika langkah ini sudah benar, jangan kita star syndrome, jangan kita penyakit bintang. Ngerasa sukses, ngerasa kita sudah berhasil, abai dengan pembinaan. Nah, ini yang paling saya khawatirkan. Olahraga ini prestasi, ya. Kemeriahan, iya. Tapi yang paling benar adalah, Bapak Ibu sekalian, olahraga ini kebutuhan. Apa yang saya maksud suksesnya di Porprov Okraya? Di masa pandemi, di mana negara ini sedang sibuk dengan pemulihan ekonomi. KONI Sumatera Selatan dan KONI daerah-daerah di Sumatera Selatan ini memberikan sumbangsi pertumbuhan ekonomi di luar biasa, di luar keolahragaan, tapi dampak dari olahraga. Hidup, homestay hidup, penginapan hidup, kuliner hidup,
Jadi kita jangan berkutat, bahasa kita nyekut dekut, cerita olahraganya main, dampaknya. Maka sebaran ini penting, Pak Ketua, Pak Sekretaris. Sebaran, misalnya nih lahan, dibagilah 4 lawang 2 cabang, atau 3 cabor, pagar alam 2-3 cabor, sehingga ada pemerataan. Sebaran ekonomi yang bersirkulasi itu tidak di satu titik, berputar. Ini yang kita harapkan. Jadi bukan hanya sekedar kita fokus di lapangannya saja, tapi dampaknya. Nah, kembali lagi yang prestasi PON naik peringkat 21 melejit ke 16. Berarti PON berikutnya kurang dari 5 tingkat. Malu ini kita. Entah ketuanya siapa kakek, jangan saling salah ke. Ini tantangan. Ini penghargaan yang kita dapat, tapi mempertahankannya nggak gampang. Ya, berarti kita harus naik lagi. PON Aceh, ya kan? Tahun berapa tuh? 2004. Berarti harus naik lagi. Paling tidak, kalau 5 tingkat, 10-11. Kalau 11-12 omongan Hendri Jainuddin itu kan. Rekomendasi untuk dimanfaatkan secara internal KONI sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kedua, rekomendasi eksternal untuk pemerintah, untuk ke KONI pusat. Itu saja rekomendasi apa yang harus kita perbuat. Antara lain kemitraan, bahwa di Indonesia ini sekarang ada 3 komite, ada KOI, Komite Olahraga Internasional, ada KONI sendiri, dan ada KORMI. Jadi kemitraan ini dijalin sedemikian rupa bahwa satu sama lain adalah komite yang dibanggakan oleh masyarakat. Jadi 2 baik komite tadi, rekomendasi internal dan eksternal. Termasuk itu tadi, apa yang harus diperbuat para kepala daerah, para bupati, para wali kota, gubernur. Caranya bagaimana? Undang seperti ini kah? Jangan. Roadshow. Ketua jajaran sesuai bidang yang diunggulkan di kabupaten itu roadshow. Kemana ini kabupatennya? Kemana ini kotanya? Roadshow. Agar daerah juga merasa kita sentuh. Rohim, rapat kerja tingkat daerah KONI Sumatera Selatan dan kabupaten kota beserta segenap cabur tahun 2021 dengan ini saya nyatakan dimulai. Mohon izin Bapak dapat dilanjutkan pemukulan gong yang didampingi oleh Ketua KONI Sumatera Selatan Bapak Haji Hendri Zainuddin, Sekretaris KONI Sumatera Selatan.